Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Tiga wisatawan pantai di pesisir barat hanyut terbawa ombak, 1 tewas dan 2 selamat. Memasuki masa tenang, ratusan alat peraga kampanye di berbagai daerah dirazia petugas. Ratusan hektar tanaman singkong di Mesuji rusak akibat diserang hama belalang. mati dia yang nggak Ratusan hektar tanaman singkong di dalam kawasan Register 45 Desa Morodewe, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji rusak akibat diserang ribuan ekor belalang. Serangan belalang tersebut menghabiskan daun singkong dan sebagian besar tanaman akhirnya mati. Menurut para petani, serangan hama telah terjadi lebih dari 2 bulan lalu, namun puncaknya pada 1 bulan terakhir. Ribuan belalang awalnya menghabiskan tanaman singkong di satu lokasi, dan setelah daun tanaman habis, belalang tersebut kemudian pindah ke kebun singkong lainnya. Upaya pembasmian hama belalang telah dilakukan oleh para petani dengan menyemprotkan pestisida, namun tidak mempan atau tetap belum teratasi. Ada juga warga yang memburunya untuk dikonsumsi, namun hal tersebut juga belum bisa jadi solusi akibat jumlah belalang yang terlalu banyak. Serangan hama puncaknya sudah sekitar 1 bulan yang lalu sudah menyerang dengan ganas belalang-belalang ini. Lebih itu udah ratusan hektar ya? yang sudah keserang, karena kalau sudah keserang belalangnya biasanya pindah dia. Hanya beberapa dari petani masyarakat itu berburu belalang untuk dikonsumsi. Bahkan ada kawan-kawan dari luar daerah juga berburu belalang untuk konsumsi mereka. Ada beberapa dari kawan-kawan yang ada di Indraloka, Bujuk Agung, kemudian dari Gedung Boga itu datang ke sini. Bahkan ada yang pakai mobil sampai mereka untuk mencari belalang ini, karena bisa dijual juga. Dampaknya yang jelas, kalau dia sudah keserang seperti ini, dia akan tumbuh daun baru dan agak lama pucat, dan akhirnya petani mau nggak mau singkongnya walaupun masih muda itu sudah dicabut. Nah ini berdampak tonasenya nggak ketemu gitu, nggak ketemu, dan pasti berdampak kerugian pada pendapatan daripada hasil singkong tersebut. Sebagian para petani pasrah dengan serangan belalang tersebut dan membiarkan tanaman singkongnya mati begitu saja. Mereka mendesak Dinas Pertanian Mesuji segera turun tangan membantu mengatasi serangan belalang tersebut. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Harga cabai rawit anjlok dan kini berada di level terendah sepanjang tahun 2024. Harga cabai rawit di tingkat petani yang dibeli tengkulak hanya di kisaran Rp10.000 per kilogram. Anjloknya harga cabai rawit menyebabkan para petani terpuruk. Di antaranya para petani di Desa Wates, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Mereka menyatakan pada tahun ini harga cabai rawit belum pernah serendah seperti sekarang. Sebab sebelumnya sempat Rp20.000, namun harganya kembali naik. Harga cabai Rp10.000 membuat para petani merugi karena tidak sesuai dengan tingginya harga pupuk dan obat-obatan tanaman. Para petani menduga penyebab anjloknya harga cabai akibat waktu panen yang bersamaan sehingga stoknya di tingkat tengkulak dan pedagang melimpah. Di sini 10.000, Mas. 10.000 per kilo? Per kilo. Itu lagi naik apa lagi turun? Lagi turun lah, Mas. Memang sebelumnya harganya berapa? Kemarin sempat 30, 35. Oh, udah turun drastis ya? Drastis sih. Gimana turun drastis perasaannya selaku petani cabai ini? Ya, sedih lah, Mas. Modalnya udah banyak. Jadi harganya anjlok. Anjlok ya? Sudah berapa lama harga 10.000 ini? Sekitar
2 mingguan kayaknya. 2 mingguan ini ya. Jadi kan harga sekarang 10.000. Gimana modal kita? Balik belum? Belum lah Mas. Belum Masih ya? jauh. Masih jauh. Kira-kira kalau harga yang sudah dapat untung selaku petani harga berapa? Gimana tuh, Yang Mas? standar. Standar di atas 25 lah. Sementara itu, pantauan harga cabai rawit di Pasar Liwa, Lampung Barat pada Minggu pagi di kisaran Rp15.000 per kilogram. Harga di tingkat pedagang pasar selisih Rp5.000 lebih tinggi dibanding dengan di tingkat petani. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Jika Anda hobi makan pisang, jangan buru-buru buang kulitnya ya. Karena di tangan sekelompok emak-emak di Desa Laai, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat, kulit pisang itu bisa diolah menjadi cemilan lezat dan menggugah selera yang biasa disebut nugget. Selain diklaim kaya karbohidrat, nugget kulit pisang diyakini memiliki gizi yang baik. Emak-emak kelompok UMKM desa kini mengembangkannya untuk dijual. Mereka mendapat pendampingan dari mahasiswa yang menjalani kuliah kerja nyata. Pembuatan nugget dari kulit pisang cukup mudah dan praktis. Sebelum diolah, kulit pisang jenis jantan terlebih dahulu direbus, lalu dilembutkan dengan blender. Setelah dicampur telur dan tepung terigu, adonan diberi rempah-rempah dan penyedap rasa. Adonan dikukus dan dipotong persegi panjang, lalu diberi tepung roti dan digoreng. Kulit pisang dan juga nugget kulit pisang. Kenapa kulit pisang yang digunakan? Karena kulit pisang mengandung cukup banyak karbohidrat, mineral, dan juga vitamin. Selain itu, pembuatan susu gigi ini dapat membantu pengembangan dari UMKM yang ada di Desa Laai. Jika nugget sudah dikemas, orang tidak menyadari jika mereka tengah menyantap kulit pisang. Inovasi ini diyakini mampu membantu mengembangkan UMKM desa. Apalagi bahan mentahnya mudah didapat. Usaha untuk bersinergi dan memberikan motivasi pada ibu itu, pertama kami akan mengalokasikan anggaran untuk UMKM yang ada di Desa Laai ini, dan keduanya juga kami pengenlah ada dukungan atau motivasi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bagaimana supaya UMKM yang ada di Perlata Desa Laai ini tambah maju. Selain secara daring, pemerintah desa membantu memasarkan nugget kulit pisang dengan mengikuti pameran yang digelar Pemkab. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.